Kabar gembira nih untuk Anda yang sudah rindu untuk pulang ke kampung halaman alias mudik. Pasalnya Kementerian Perhubungan tak melarang masyarakat untuk menjalankan tradisi mudik Lebaran pada tahun 2021 ini. Nah, kebijakan ini berlaku meskipun kasus penularan COVID-19 masih tinggi. Lantas seperti apa potensi ekonominya jika mudik tahun ini kembali diperbolehkan? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam Dilema Mudik saat pandemi. Nah, pada tahun lalu pemerintah melarang masyarakat untuk mudik. Hal ini dilakukan demi menekan penyebaran virus corona. Namun keputusan pemerintah untuk melarang mudik demi meredam penularan virus corona bukan tanpa risiko. Pasalnya kalau bicara soal ekonomi gitu ya, mudik memang jadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan perekonomian, apalagi pada periode bulan Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri setiap tahunnya. Namun tahun ini pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak akan melarang mudik. Nah, aturan soal tidak ada larangan warga mudik saat Lebaran ini pun masih dalam tahap pembahasan kementerian lembaga terkait. Nah, pada umumnya dengan adanya aktivitas mudik ini bisa menciptakan perputaran uang yang banyak dan juga cepat di daerah. Pasalnya sejumlah uang ini berputar kembali dari Jabodetabek ke seluruh daerah di Indonesia, di mana masyarakat ini akan membelanjakan uangnya atau menggunakan THR-nya gitu ya untuk membeli baju, mengunjungi tempat wisata, makan di restoran hingga menginap di hotel. Nah, adanya perputaran uang tersebut ini akan menumbuhkan tingkat konsumsi rumah tangga. Nah, konsumsi rumah tangga ini kan memang menjadi faktor pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi ini mencapai lebih dari 50% terhadap PDB. Alhasil secara otomatis hal itu diharapkan ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 di tahun ini. Nah, mudik memang sudah menjadi tradisi saat Lebaran. Tradisi ini berdampak untuk ekonomi Indonesia lantaran menggerakkan ekonomi di daerah. Nah, menurut ekonom Universitas Indonesia, Fitra Faisal mengatakan, dampak mudik ini biasanya paling terasa terutama di daerah Jawa seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Dan berdasarkan perhitungannya, kegiatan mudik ini akan menambah produk domestik regional bruto atau PDRB di masing-masing daerah. Nah, ada potensi PDRB di masing-masing daerah kalau kita lihat di antaranya Jawa 91 triliun rupiah jika adanya kegiatan mudik gitu. Kemudian di Jawa Tengah ini diestimasi bisa mencapai 144 triliun rupiah. Kemudian di Jawa Timur ini bisa menambah PDRB diperkirakan 81 triliun rupiah. Dan jika ditotal maka penambahan PDRB untuk 3 wilayah ini saja bisa mencapai 316 triliun rupiah gitu ya. Dan memang ini dengan catatan gitu, potensi penambahan PDRB ini hanya terjadi jika situasinya sedang normal. Nah, masalahnya saat ini kan pandemi COVID-19 belum juga mereda gitu ya, oleh karena itu diperkirakan akan ada pengurangan 30 hingga 40% dari potensi penambahan PDRB saat situasi normal. Sementara itu tentunya akan banyak sektor yang akan terkerek dengan adanya momen mudik Lebaran. Nah, beberapa sektor tersebut ini diantaranya ada transportasi, ini baik darat, udara, laut, dan juga agen travel. Kita tahu imbas pembatasan aktivitas masyarakat, sektor transportasi sangat terpukul. Dan berdasarkan data BPS saja, sektor penerbangan bahkan harus mengalami kontraksi hingga 80% akibat adanya larangan mudik Idul Fitri tahun lalu gitu untuk menekan penyebaran pandemi. Nah, jika pemerintah tak melarang masyarakat mudik tahun ini, maka sektor transportasi diperkirakan akan mulai bangkit dari keterpurukan. Selain itu ada juga sektor retail. Nah, menurut ekonom Indef Bima Yudhistira, penjualan di sektor retail ini biasanya akan naik 30 hingga 40% selama momen mudik dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Kemudian kita lihat juga ini ada sektor pariwisata. Nah, biasanya ini masyarakat akan mengunjungi tempat pariwisata untuk berlibur setelah mengunjungi keluarga di kampung halaman. Selanjutnya ada juga restoran gitu yang berada di tempat peristirahatan atau juga di kampung halaman. Ini juga diperkirakan berpotensi naik hingga 50%. Kemudian juga ada sektor perhotelan. Nah, ekonom Indef Bima Yudhistira memperkirakan omset perhotelan ini bahkan bisa melonjak hingga 60% selama momen mudik dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya.
Nah, kita lihat ini pergerakan kasus COVID-19 di Indonesia gitu ya. Jadi ibarat makan buah si malakama, di balik potensi pulihnya geliat ekonomi Indonesia dengan diperbolehkannya mudik, ini ada ancaman melonjaknya kasus virus corona. Nah, per 16 Maret kemarin saja total kumulatif kasus corona di Indonesia telah menembus 1,43 juta kasus. Dan kalau kita lihat gitu ya, mulai Februari 2021 hingga 16 Maret kemarin, kasus penambahan virus corona sebenarnya sudah mulai melandai gitu dengan rata-rata 7 hari 5.400 kasus. Padahal sebelumnya di akhir Januari ini kasus penambahan bahkan bisa mencapai 14.500 dengan rata-rata 7 hari penambahan kasus hingga 12.000 kasus. Nah, kalau kita berkaca pada kejadian-kejadian sebelumnya, di mana libur panjang ini sering dikaitkan dengan kenaikan kasus akibat tingginya mobilitas publik. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saja juga pernah menyebut gitu bahwa libur panjang gitu menyebabkan kenaikan kasus aktif COVID-19 sebesar 30 hingga 40%. Nah, setelah libur akhir Oktober tahun 2020 lalu saja misalnya kalau kita lihat, di mana ada eksodus besar-besaran keluar kota pada akhir Oktober lalu. Dan 2 minggu setelahnya ini kasus aktif COVID-19 meningkat dengan pesat, di mana bertambah lebih dari 4.000 kasus per harinya. Nah, sebelumnya kasus aktif juga kalau kita lihat ini berkurang 1.000 per harinya akibat adanya orang yang dinyatakan sembuh hingga meninggal dunia. Namun mulai minggu kedua bulan November, kasus aktif itu mulai bertambah sebanyak 1.000 per hari. Bahkan kalau kita lihat di pasca libur Natal, kasus aktif bertambah hingga 7.000 kasus dalam sehari. Jelas memang pergerakan masyarakat di masa liburan yang tidak disertai dengan penerapan protokol kesehatan menjadi penyebabnya. Dan kalau kita lihat memang pola lonjakan kasus COVID-19 setelah libur panjang ini selalu hampir sama. Memang hari libur apalagi mudik gitu ya, ini menjadi dilema. Di satu sisi akan berpotensi meningkatkan penyebaran kasus virus corona atau kita bicara soal nyawa manusia. Tapi di sisi lain dengan diperbolehkannya mudik, tentu saja perekonomian ini akan berputar dan tentunya akan ada multiplier effect. Meski demikian, apakah momentum mudik ini akan menjamin geliat ekonomi daerah? Yang pasti semua akan balik lagi pada daya beli masyarakat.